Halo semua, terima kasih sudah klik video ini. Kita ketemu lagi di channel Adia Badrika. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke. Kali ini kita akan general reading lagi buat Leo dengan tema bersiaplah akan datang keajaiban untuk setiap harapan dan keinginanmu bisa terwujud. Dan nggak bosan-bosan saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi ya, energi yang bisa sewaktu-waktu berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini pun juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua. Oke, energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi untuk itu kamu harus ambil positifnya dan buang negatifnya. Anggap ini sebuah hiburan dan motivasi diri untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke. Untuk Leo, bersiaplah akan datang keajaiban untuk setiap harapan dan keinginanmu bisa terwujud. Dan perlu diingat kembali untuk yang tidak resonate jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Energinya bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan. Oke. Sini ada protection, ada inspiration, sini ada precious time, dan di sini ada moon energy. Oke. Ini ada moon energy untuk Leo. Sepertinya terlihat di sini banyak hal yang mungkin terjadi saat ini dalam kehidupan kamu. Banyak hal mungkin terjadi, mungkin bisa saja atau banyak masalah yang kamu alami saat ini di dalam kehidupan kamu, bisa tentang finansial kamu mungkin yang sedang bermasalah, karir kamu, atau dalam bisnis, atau mungkin dalam hubungan yang sedang kamu jalin saat ini, banyak masalah seperti yang ada dalam kehidupan kamu saat ini. Ya, mungkin semua itu bisa membuat kamu mungkin hampir mau menyerah, karena mungkin kamu nggak bisa temukan solusi atau jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Seakan-akan masalah itu datang secara bertubi-tubi, oke? Belum selesai satu masalah, yang satu lagi sudah datang masalah. Oke, satu masalah belum selesai, masalah baru timbul lagi. Bisa dalam masalah dalam keluarga atau hubungan dalam rumah tangga. Bisa tentang semua itu ya. Artinya di sini semua masalah yang bisa membuat kamu cukup kebingungan, untuk gimana cara menyelesaikannya. Oke, kamu nggak bisa temukan solusi sepertinya. Kamu bingung mau ngapain, mau melakukan apa. Kamu seperti udah buntu mau ngapa-ngapain ya. Karena semua permasalahan itu cukup menguras emosi kamu, pikiran, bahkan perasaan kamu. Dan di sini nantinya sepertinya akan datang energi untuk kamu. Atau mungkin energi ini bisa dalam bentuk seseorang yang akan bisa membantu kamu. Seseorang yang akan mungkin bisa menenangkan kembali emosi, pikiran kamu, mencoba bertukar pikiran atau menemukan solusi, memberikan nasihat-nasihat baik untuk kamu. Seseorang ini bisa tentang dari teman kamu, atau dari keluarga, atau pasangan, atau siapapun yang dekat dengan kamu. Dia datang seperti memberikan energi baru kepada kamu
memberikan support untuk kamu bisa menghadapi semua keadaan dalam hidup kamu saat ini. Dan seseorang ini mungkin artinya adalah energi baru yang akan datang untuk kamu, yang bisa membuat kamu lebih kuat lagi, lebih bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ada di hidup kamu. Oke. Dan datangnya seseorang ini atau energi ini bisa diartikan suatu keajaiban untuk setiap harapan dan keinginan kamu bisa terwujud. Setidaknya seseorang ini datang di saat yang tepat untuk kamu, di saat kamu memang membutuhkan seseorang. Oke. Seorang setidaknya untuk tempat kamu berkeluh kesah, tempat kamu mencurahkan apa yang sedang kamu alami. Dan di sini ada protection. Sepertinya kamu harus bisa melindungi untuk setiap harapan dan keinginanmu yang saat ini kamu ingin wujudkan. Pastinya kamu harus berjuang dulu untuk memperbaiki semua keadaan. Oke, berjuang untuk setiap harapan dan keinginanmu bisa kamu wujudkan. Jadi untuk itu kamu harus lebih bisa mencintai apa yang sedang kamu kerjakan saat ini, apa yang sedang kamu lakukan saat ini. Bisa saja kamu saat ini sedang membuka usaha, merintis suatu usaha. Kamu lebih dulu harus mencintai apa yang kamu kerjakan, usaha apa yang kamu lakukan saat ini. Karena dengan kamu bisa mencintai semua apa yang kamu lakukan, mencintai pekerjaan kamu, dengan begitu hasilnya juga akan baik nantinya. Artinya, cintai apa yang saat ini kamu lakukan, cintai apa yang saat ini kamu miliki. Cobalah untuk melatih emosi, melatih jiwa kamu untuk terus bisa menerima setiap keadaan dan pastinya terus berjuang untuk setiap harapan dan keinginanmu bisa terwujud. Kamu harus lebih mencintai apa yang kamu lakukan, pekerjaan kamu saat ini, apapun yang kamu miliki, kamu harus lebih bisa melindunginya dan menghargai semua itu agar hasilnya juga baik. Dan di sini ada inspiration. Sepertinya kamu harus bersiap-siap akan datang inspirasi-inspirasi baru ke dalam kehidupan kamu ya. Bisa tentang terlahirnya ide-ide baru, tentang ide-ide mungkin saat ini kamu kebingungan untuk mau buka bisnis atau usaha, sepertinya akan ada ide-ide baru ya untuk kamu, akan terlahir ide-ide baru, kamu akan lebih kreatif, ide-ide tentang mungkin bisa saja ide-ide tentang cara memperbaiki keadaan di hidup kamu yang mungkin saat ini memang mungkin ada kesulitan ya atau ada kerumitan yang kamu rasakan saat ini dalam hubungan kamu dan sepertinya akan ada jalan keluarnya untuk kamu. Tiba-tiba kamu bisa tiba-tiba punya ide untuk bagaimana cara menyelesaikannya. Kamu udah nggak bingung lagi. Dan bersiaplah, kamu akan kedatangan peri inspirasi ya, yang akan membuat kamu lebih bersemangat lagi dalam mencapai setiap harapan dan keinginan kamu. Namun inspirasi tidak datang begitu saja di sini. Kamu juga harus berpikir untuk bisa maju ya. Kamu nggak boleh malas. Artinya di sini kamu harus semangat berusaha. Kamu nggak boleh diam saja. Kamu harus melakukan sesuatu. Berjuang dan yakin akan datang inspirasi dan pastinya solusi-solusi untuk setiap permasalahan yang kamu hadapi di hidup kamu, baik itu tentang finansial kamu, kehidupan usaha, bisnis atau kehidupan dengan pasangan kamu. Okay? Kamu akan bisa memperbaiki semua keadaan ini karena memang hidup penuh permasalahan, hidup penuh kerumitan. Jadi kamu untuk ini kamu sudah bisa mengendalikan keadaan yang kamu alami saat ini tentang apapun itu dalam hidup ya. Dan di sini ada precious time. Di sini mengingatkan kamu tentang waktu, mengingatkan untuk jangan membuang-buang waktumu, artinya jangan menunda-nunda sesuatu hal yang baik, segera lakukan. Mungkin untuk berjuang, kamu nggak boleh tunda-tunda, nggak boleh kebanyakan mikir. Jadi kamu harus segera bertindak, harus segera melakukan, jangan kebanyakan rencana tapi nggak jadi-jadi, tapi nggak bisa dilakukan.
lakukan, nggak direalisasikan. Karena kembali lagi waktumu sangat berharga di sini. Kalau memang kamu punya niat baik, mungkin untuk membuka usaha yang mau kamu lakukan, jangan ditunda-tunda atau jangan banyak mikir ya. Mungkin dengan modal kecil pun mungkin kamu bisa melakukan, tapi jangan ditunda. Oke? Harus semangat, harus direalisasikan apa yang ingin kamu lakukan. Mungkin mulai dengan hal kecil, dan semoga nantinya bisa menghasilkan hal-hal yang besar nantinya yang akan kamu dapatkan. Atau mungkin saat ini kamu sedang berpikir untuk segera memiliki hubungan yang berkomitmen dengan pasangan kamu, maka segerakan, oke? Kalau kamu merasa sudah yakin ini yang terbaik untuk kamu, maka jangan pernah ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda untuk hal yang baik ya. Jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak berencana. Boleh berencana, tapi langsung harus direalisasikan, jangan terlalu kelamaan ya. Karena kalau nanti bisa lama-lama hasilnya memang nggak akan ada untuk kamu. Jadi jangan buang-buang waktumu untuk hal-hal yang baik, segerakan. Oke? Karena berjalannya waktu, kamu nanti juga akan menemukan apa yang mungkin selama ini kamu cari. Dengan berjalannya waktu, proses, semua akan bisa kamu dapatkan. Karena setiap rencana baik, yang mempunyai niat baik, maka hasilnya juga akan baik untuk kamu. Oke? Apapun yang ingin kamu rencanakan, ingin kamu lakukan saat ini, jangan pernah membuang-buang waktumu. Maka kalau itu niatnya baik, tulus, maka segerakan. Oke? Kita lanjut untuk Leo. Di sini ada Nine of Cups, ada Queen of Swords, sini ada Three of Wands, dan di sini ada Eight of Cups. Dan di bottom of the deck kita ada The Tower. Oke, zodiak yang berdealing atau yang terkoneksi dengan kamu saat ini ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, dan Aquarius, ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke. Dan kalau seandainya zodiak kamu tidak ada di sini, tetapi cerita ini masuk ke dalam kehidupan kamu, berarti ini resonate untuk kamu. Dan di sini ada The Tower. Sepertinya kamu saat ini atau mungkin sebelumnya kamu pernah mengalami kehancuran yang pernah kamu alami atau kekecewaan, kesedihan. Bisa tentang karir, bisa tentang usaha, atau tentang hubungan asmara, atau bahkan hubungan rumah tangga kamu. Semua itu pernah kamu alami, pernah mengalami kehancuran ya, kekecewaan. Oke, semua itu pernah kamu alami, entah dulu atau sekarang atau mungkin ke depannya ya. Semua kehancuran itu cukup membuat kamu merasa frustasi ya, membuat kamu berada di keterpurukan. Semua itu membuat kamu berada di keterpurukan di hidup kamu. Kamu berada mengalami situasi yang terburuk mungkin di dalam kehidupan kamu. Itu semua bisa tentang kehilangan juga ya, kehilangan yang membuat kamu terguncang secara emosi, menguras tenaga, pikiran, perasaan kamu. Bisa saja tentang kehilangan seseorang yang memang kamu sayangi dan kamu cintai. Artinya ini tentang kehancuran, kehilangan yang cukup membuat kamu shock atau frustasi. Mungkin karena terjadi secara tiba-tiba, semua terjadi tanpa kamu sadari, tanpa ada aba-aba ya, kamu merasa semua ini terjadi secara tiba-tiba, kamu kaget, jadi seakan-akan kamu belum bisa menerima kehancuran ini. Nah, kamu merasa di situasi terburuk mungkin di dalam kehidupan kamu saat kejadian-kejadian ini terjadi, bisa tentang kebangkrutan kamu, kehilangan seseorang, atau apapun yang membuat kamu hancur. Oke. Dan di sini ada Knight of Cups dan Queen of Swords. Terlihat
Di sini kamu seseorang yang mungkin pribadi yang mungkin bisa bersikap lembut dan terkadang juga bisa bersikap tegas ya. Semua tergantung situasi dan keadaan yang kamu hadapi saat ini. Karena hal ini bisa saja terjadi di keadaan hidup kamu saat ini. Dan terlihat mungkin kamu dulu pernah, oke, pernah mengalami situasi yang membuat kamu tertekan, oke, atau mungkin kamu dulu pernah melakukan kesalahan yang menyebabkan kamu gagal dalam hidup, entah itu gagal dalam apapun ya, kegagalan dalam hubungan, kegagalan dalam karir atau bisnis kamu. Namun di sini kamu adalah seseorang yang tidak mau larut dalam kegagalan kamu. Kamu seseorang yang nggak mau larut dengan situasi membuat kamu merasa gagal. Kamu harus bangkit di sini. Kamu akan segera memperbaiki semua keadaan, memperbaiki semua kesalahan mungkin yang pernah kamu perbuat, entah itu perbuatan kesalahan mungkin tidak sengaja atau mungkin disengaja. Namun di sini kamu sudah bisa segera memperbaiki kesalahanmu, kegagalanmu, oke? Karena kamu orangnya di sini nggak bisa larut dalam situasi membuat kamu tertekan. Meskipun kamu mungkin pernah membuat kesalahan, kamu segera memperbaiki semua itu, oke? Dan di sini ada Queen of Swords. Karena di sini kamu juga terlihat lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, lebih dewasa dalam bersikap. Ya mungkin karena kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan di hidup kamu jadi lebih bijaksana. Artinya kamu lebih bertanggung jawab atas apapun yang telah kamu lakukan. Ya mungkin bisa tentang kesalahan-kesalahan kamu yang segera kamu menyadari langsung tentang kesalahan, kamu segera menyadari dan segera memperbaikinya. Kamu sudah bertanggung jawab untuk segala permasalahan, kesalahan yang kamu perbuat, kamu segera menyadari dan memperbaikinya. Kamu sudah lebih bertanggung jawab terhadap apapun yang kamu lakukan di dalam kehidupanmu, karena kamu sudah lebih dewasa, lebih bijaksana, dan bertanggung jawab kepada hidupmu. Dan pastinya kamu lebih berhati-hati lagi untuk kedepannya karena kamu nggak mau mengulangi kesalahan yang sama, mengulangi kegagalan yang sama. Kamu sudah tidak mau berada di kondisi kehancuran, keterpurukan. Jadi sekarang kamu lebih berhati-hati untuk setiap langkahmu, setiap keputusan yang kamu ambil, oke? Memilih yang benar, kamu sudah bisa bertanggung jawab untuk semua itu. Karena kamu di sini sudah belajar dari berbagai hal, dari permasalahan yang ada, dari kegagalan yang pernah kamu alami. Dan di sini ada Three of Wands dan Eight of Cups. Dan terlihat di sini kamu sudah lebih tahu nih. Kamu sudah lebih tahu apa yang menjadi harapan dan keinginan kamu ke depannya. Apa prioritas utama di dalam kehidupanmu, apa tujuan hidupmu, masa depanmu, mungkin tentang finansial yang stabil, kamu menginginkan finansial ekonomi yang stabil, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan untuk bisa meraih dan mewujudkan harapan dan keinginan kamu. Kamu sudah bisa tahu apa yang harus kamu lakukan untuk bisa meraih harapan, keinginan kamu agar bisa semua itu terwujud. Mungkin bisa tentang memiliki harta benda yang mungkin selama ini kamu inginkan, atau tentang memiliki hubungan yang memang selama ini kamu inginkan, hubungan yang serius, hubungan yang berkomitmen, dan pastikan untuk semua itu kamu sudah mampu memilih yang tepat dalam kehidupan kamu ya. Dan kamu sudah tahu keputusan yang terbaik untuk hidup kamu ke depannya, untuk masa depan kamu yang lebih baik. Pastinya kehidupan yang lebih baik, yang penuh kebahagiaan. Karena belajarlah dari setiap kegagalan dan setiap kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kamu perbuat. Dan jangan pernah mengulangi semua itu dan lakukan yang terbaik untuk hidupmu agar kamu bisa mewujudkan setiap harapan dan keinginanmu. Dan di sini ada Eight of Cups dan terlihat apa yang selama ini kamu harapkan atau kamu inginkan berlahan satu persatu mulai bisa kamu wujudkan. Nah, tentu dengan perjuangan ya, perjuangan yang kamu lakukan di sini. Oke.
tentang memperbaiki keadaan kehidupanmu, finansialmu, tentang kembali menata masa depanmu, meraih kembali kesuksesan yang mungkin dulu kamu mungkin pernah memiliki kesuksesan itu, kamu ingin mengulangnya kembali, meraihnya kembali, apapun itu. Pastinya semua tentang kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Oke, ya meskipun dengan perjuangan yang akan kamu lakukan ya, tapi semua itu terbayarkan dengan apa yang nanti bisa kamu miliki, tentang apa yang menjadi harapan kamu, apa yang menjadi keinginan kamu selama ini. Semua itu perjuangan kamu akan terbayarkan dengan semua itu. Oke, dan yakinlah di saat kamu putus asa dan bahkan hampir menyerah, maka berdoalah kepada Tuhan untuk datang keajaiban, untuk setiap harapan dan keinginanmu bisa terwujud. Dan yakinlah akan ada jalannya untuk kamu, oke? Akan ada jalannya untuk kamu bisa meraih semua itu. Dan jalannya dipermudah. Dan dengan jalannya dipermudah itu merupakan suatu keajaiban untuk kamu, untuk setiap harapan dan keinginan kamu bisa terwujud. Oke? Segini dulu readingannya untuk Leo, semoga resonate ya. Dan untuk yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energimu. Tetap ambil positifnya dan semoga bermanfaat dan menghibur Leo dimanapun berada. Mungkin saat ini sebagian Leo sedang merasakan kesedihan, kekecewaan di dalam kehidupannya. Dan semoga ini bisa membuat Leo jadi lebih semangat lagi menjalani kehidupannya. Dan jangan pernah menyerah dan putus asa. Teruslah berjuang untuk setiap harapan dan keinginanmu bisa terwujud. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!